warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dan selamat untuk semuanya. Oke, udah bergabung di mata pelajaran simulasi komunikasi dan digital. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yang sebelumnya saya sudah memperkenalkan nama saya pribadi, kemudian kompetensi dasar, kemudian KKM, penilaian, kemudian sama tugas. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu bab 1, logika dan algoritma. Oke, di sini logika. Oke, logika. Sebelum saya menjelaskan logika secara detail, saya mau bertanya, logika itu apa sih sebenarnya? Padahal ini kata umum yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari kita. Benar apa enggak? Ya kan? Ya pastinya. Ya, kenapa? Logika. Banyak kata yang sering kita dengar di lagu, kemudian ketika kita ngobrol sama teman. Contohnya, pikir aja sih pakai logika tuh. Ya, itu contoh kecil. Kalau kata lagu, kadang-kadang tak ada logika, kata Agnesmo atau Agnes Monica, bener nggak? Nah, apakah kalian tahu itu logika itu apa? Oke. Di sini logika dapat dipahami sebagai cara berpikir yang logis atau masuk akal. Nah, ya, saya ambil contoh. Ketika kalian terlambat datang ke sekolah, ya kan ditanya sama bagian guru piket. Contohnya, kamu kenapa terlambat? Macet pak, bu. Ya kan, kalau secara logika itu tidak masuk akal. Emang jalan cuma satu saja. Bener nggak? Ya kan? Kalau misalkan emang jalan itu satu, baru masuk akal. Kan ada jalan Pasir Nangka, kemudian Jalan Cibadak, Jalan Tiga Raksa, Jalan Pete, Jalan Baraja, dan yang banyak yang lainnya. Ya, makanya ketika kalian membuat alasan harus sesuai dengan nalar atau logika kalian. Ya, itu contoh kecilnya. Yang kedua, contohnya ketika kalian disuruh minum, silahkan minum. Ya, sedangkan gelasnya nggak ada, air minumnya nggak ada. Ya, nah itu. Kemudian kalian ditawarin makan atau menawarkan makan. Ya mau makan nggak? Sedangkan makanan itu cuma satu. Ya. Nah, secara logika, secara akal pikiran kita, ya itu nggak masuk akal. Ya, kita lanjut. Nah, di sini contoh kecil yang sudah saya berikan seperti kita pembawaan MC atau pembawa acara. Contohnya waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, di sini waktu dan tempat kalimatnya benar-benar tidak logis karena bukan waktu dan tempat yang harus dipersilahkan, melainkan siapa? Sang pembicara atau moderator. Ya, ini waktu dan tempat dipersilahkan. Waktu diam saja, tempat pun diam saja. Yang dipersilahkan sang pembicara. Kalau logis contohnya, sang pembicara dipersilahkan, narasumber dipersilahkan. Nah, itu kalimat yang logis. Oke, hakikat logika. Logika merupakan kajian dalam proses penalaran yang bertolak dari penerapan prinsip berpikir dalam suatu penalaran yang tepat, yang digunakan dalam membedakan penalaran yang baik dan benar dari penalaran yang buruk dan salah. Nah, di sini pembelajaran di sini di hakikat logika, ya, kita harus benar-benar ketika membuat suatu alasan, ketika membuat suatu kegiatan harus sesuai dengan
nalar atau yang masuk akal. Lanjut, secara umum logika memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membuat daya pikir kita menjadi lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang. Nah, contohnya kita ketika rapat, kemudian ketika kita diskusi sama teman, kemudian ketika kita ada masalah, kemudian kita menemukan suatu masalah, di situ kita bakalan selalu mencari solusi, ya kan? Contoh kecil, kalau kita sudah menguasai apa itu logika, pasti semua masalah yang kalian dapatkan itu semuanya bakalan hilang atau terselesaikan. Ya. Contohnya, kalian sekarang modelnya pembelajaran daring atau yang namanya internet, menggunakan kuota, menggunakan HP atau menggunakan teknologi yang canggih. Ya. Nah, ketika kalian ada masalah, contohnya nggak punya kuota, ya, kalau logika kalian jalan, akal kalian jalan, bagaimana? Ya, nah pasti kalian akan berpikir, oh, saya besok mau ulangan belajar, tapi menggunakan jaringan, menggunakan kuota. Sedangkan saya belum punya uang, cuma ada uang 3.000 misalkan atau 5.000. Beli kuota nggak cukup, ya. Ya kita coba aja ke warnet juga bisa. Kemudian kita nebeng sama teman, ya hotspot kita bayar 5.000 ke teman, ya kan. Saya minta hotspot 1 jam, ya itu contohnya. Kemudian menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Ya. Kalau kita sudah menguasai yang namanya logika, apa itu pengertian logika, apa itu tujuan logika, kenapa kok di pelajaran SKD di simulasi diajarkan yang namanya logika, ya, ya karena di dalam suatu teknologi atau perkembangan zaman atau kehidupan, ya kita harus berpikir benar-benar, ya jangan sampai asal jalan, ya kan. Ketika kita sekolah ke sini contohnya, kita sekolah pasti ada tujuan yang benar-benar sistematis. Kalian masuk sini mau ngapain? Yang pertama di list mau ngapain, ya. Kemudian kalian pengen ranking 1 di sini, yang nggak belajar nggak bakalan. Itu contoh pemikiran yang tidak sistematis. Kalau misalnya kalian pengen ranking 1 belajar, nah itu contoh pemikiran yang sistematis dan masuk akal. Oke, kemudian membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Ya, kalau kita udah ini pasti bawaannya pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu, dan banyak relasi. Ketika banyak relasi, kita banyak obrolan, banyak berkomunikasi. Lama kelamaan komunikasi kita akan baik, komunikasi kita akan bagus, ya kan? Nah itu kita bakal berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Mana yang logis, mana yang tidak logis, mana yang masuk akal, dan mana yang tidak masuk akal. Ya, mana yang mesti dibicarakan, diobrolkan, mana yang tidak. Itu kalau misalnya sudah paham yang namanya logika. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari memiliki logika yaitu meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesalahan bernalar. Ya. Pasti ketika kalian sudah memiliki logika yang kuat, ya, rentan kesalahan sangat kecil. Ada namun nggak besar. Ya. Ketika kalian pengen jalan-jalan ke sini, udah tahu nih logika jalan sini macet, jalan sini enggak. Wah, berarti jalan sini. Nah, ya kan? Otomatis yang tadinya kita jalan-jalannya jalan tempuhnya beberapa jam sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam, tetapi ketika kita udah menguasai atau memiliki logika, oh lewat sini lebih dekat, lebih cepat. Nah,